Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuliama, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Tulang Bawang dengan fasilitator Ibu Suwarmi SPD dan pengajar praktek Ibu Lian Destian SPD. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan terkait dengan pendekatan inquiry apresiatif. Pendekatan ini merupakan pendekatan dalam manajemen perubahan yang berfokus pada pencarian nilai-nilai positif dalam organisasi atau sekolah atau juga individu untuk memunculkan perubahan yang berkelanjutan. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami apa yang telah berhasil dalam masa lalu dan bagaimana hal itu dapat digunakan sebagai landasan untuk perubahan positif di masa depan. Pendekatan inquiry apresiatif ini dapat diterapkan di sekolah dengan menggunakan metode Bagja. Bagja sendiri terdiri dari huruf B, A, G, J, dan A. B. Buat pertanyaan utama. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. J. Jabarkan rencana, dan A. Atur eksekusi. Buat pertanyaan utama dengan merumuskan pertanyaan sebagai penentu arah penelusuran terkait perubahan apa yang diinginkan atau diimpikan. Untuk A, ambil pelajaran, mengumpulkan berbagai pengalaman positif yang telah dicapai di sekolah dan pelajaran apa yang dapat diambil. G. Gali mimpi, dengan kondisi ideal apa yang diimpikan dan diharapkan terjadi di sekolah. J. Jabarkan rencana, rencana tindakan tentang hal-hal penting apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi. Sedangkan A. Atur eksekusi adalah merupakan langkah-langkah yang akan diambil, siapa yang akan terlibat, bagaimana strateginya demi mewujudkan visi. Visi guru penggerak yang saya buat adalah terwujudnya sekolah yang nyaman untuk memfasilitasi peserta didik menjadi insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur dan unggul dalam prestasi. Untuk mencapai visi yang sudah saya buat tadi, saya pun membuat prakarsa perubahan, yaitu meningkatkan kesadaran beribadah peserta didik kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada kali ini, saya akan menyampaikan urutan dari Bagja berdasarkan prakarsa perubahan, yaitu meningkatkan kesadaran peserta didik dalam beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Langkah yang pertama adalah saya membuat pertanyaan utama. Pertanyaan utamanya adalah apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran peserta didik dalam beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tindakan penyelidikan yang dapat saya lakukan adalah mencari tahu kegiatan yang dapat meningkatkan kesadaran beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa dari sekolah lain atau dari sumber lain, misalnya dari internet. Langkah yang kedua adalah A. Ambil pelajaran. Pertanyaan yang dapat digunakan adalah kegiatan apa yang sudah dilakukan di sekolah untuk meningkatkan kesadaran beribadah peserta didik. Yang kedua, siapa saja yang sudah berupaya membuat suatu kegiatan untuk meningkatkan kesadaran beribadah peserta didik. Pertanyaan yang ketiga, sarana dan prasarana apa saja yang ada di sekolah yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran beribadah peserta didik. Tindakan penyelidikan yang saya buat: 1. Dengan mendata kegiatan yang sudah dilakukan di sekolah untuk meningkatkan kesadaran peserta didik dalam beribadah. Yang kedua, mendata rekan sejawat yang sudah berupaya membuat suatu kegiatan untuk meningkatkan kesadaran beribadah peserta didik. Langkah yang ketiga adalah mendata sarana dan prasarana yang dibutuhkan.
Urutan bagja yang ketiga adalah gali mimpi. Pertanyaan yang saya buat adalah kegiatan seperti apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran beribadah peserta didik di sekolah. Tindakan atau penyelidikan yang dapat saya lakukan adalah menggali informasi dari berbagai pihak tentang kegiatan yang mampu meningkatkan kesadaran beribadah peserta didik di sekolah. Langkah yang kedua juga menggali pendapat atau keinginan dari siswa tentang kegiatan yang dapat meningkatkan kesadaran beribadah peserta didik di sekolah. Langkah yang keempat dari bagja adalah jabarkan rencana. Pertanyaan yang saya buat adalah bagaimana cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran beribadah peserta didik di sekolah. Tindakan atau penyelidikan yang saya lakukan, melakukan kegiatan bimbingan klasikal tentang pentingnya beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tindakan yang kedua, memanfaatkan atau memaksimalkan peran kegiatan ekstrakurikuler keagamaan. Langkah yang ketiga yaitu melaksanakan kegiatan pembiasaan beribadah di sekolah. Tahapan yang terakhir dari bagja adalah aktur eksekusi. Pertanyaan yang saya buat, yang pertama, siapa yang terlibat dalam kegiatan peningkatan kesadaran beribadah peserta didik di sekolah? Pertanyaan kedua, apa peran setiap pihak yang terlibat? Pertanyaan ketiga, bagaimana solusi jika ada kendala dalam penerapan kegiatan peningkatan kesadaran beribadah peserta didik di sekolah? Pertanyaan yang keempat, bagaimana cara mengevaluasi kegiatan peningkatan kesadaran beribadah peserta didik di sekolah yang sudah dilakukan? Tindakan atau penyelidikan yang saya lakukan adalah yang pertama, mengajak peserta didik, rekan guru, tenaga kependidikan, kepala sekolah, dan orang tua untuk mendukung kegiatan peningkatan kesadaran beribadah peserta didik. Langkah yang kedua, memberikan penjelasan kepada setiap pihak yang terlibat tentang peran yang bisa dilakukan. Langkah yang ketiga, berkolaborasi dengan pihak lain untuk menemukan solusi jika ada permasalahan. Dan langkah yang keempat adalah mengevaluasi dilakukannya dengan menerapkan refleksi terhadap semua pihak yang terlibat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.